Waalaikumsalam. Kita lanjut, insyaallah nanti sampai sore. Al-qaidatu at-thalitsatu, adapun kaidah yang ketiga adalah ma yashtaratu, apa-apa yang disyaratkan, ma perkara yustaratu yang disyaratkan, at-ta'arudu apa penyampaiannya, lahu bagi ma jumlatan secara global, wala yustaratu dan tidak disyaratkan apa ta'yinuhu menetapkan atau menentukan ma tafsilan secara rinci, idza ayyanahu apabila menentukan man, mentakyin man hu pada man, wa akhta'a dan salah man, doro maka berbahaya, khotok doro maka berbahaya apa kesalahan. Al-amsilah itu ayat hadil amsilah minha nawa berniat seseorang al-iqtida'a pada bermakmum bi Zaidin dengan si Zaid, pabana maka jelas imam Umar, maka jelas ternyata pabana Umar ternyata si Umar. Lam yasiha maka tidak sah apa iktidauhu bermakmumnya makmum atau mengikutinya makmum, li'annahu karena sesungguhnya makmum yanfi adalah menafikan makmum al-iqtida'a pada bermakmum bi Umar dengan Umar. Tadi pabana Umar ya Umar dengan Umar, wa biniyatihi dan dengan niatnya makmum al-iqtida'a pada bermakmum atau mengikuti bi Zaidin dengan Zaid, pakana maka ada makmum muqtadian adalah mengikuti di atas Amron, di bawah, di tengah Umar, di akhir Amrin, ya. Diganti saja jadi Amrin semuanya, ya. Tadi di awal Umar, di tengah Umar, di akhir Amrin, ada wawunya kan. Jadi Amron sajalah kita ganti semuanya biar seragam. Bi Amrin dengan Amr, wa bila niyati dan tanpa niat. Bukan bila niat tanpa niat, ini wawunya ikut ke Amrin ya. Kalau di Umar wa bila niat nggak bisa dipahami. Di Amrin bila niat. Wa bil jamaati dan dalam jamaah, salat jamaah la yustaratu tidak disyaratkan apa ta'yinul imami menentukan imam, wa innama yustaratu akan tapi disyaratkan pihak di dalam jamaah
Apa niatul jamaati? Niat berjamaah, la ghairu, tidak ada yang lain. Minha nawa, berniat sholat. Sholat kepada sholat ala bakrin, atas bakar, berarti sholat di mayit maksudnya. Niat sholat mayit atas si bakar. Babana Khalidan, ternyata Khalid. Terbukti si mayit dan halnya adalah Khalid. Aw ala rajulin, atau atas seorang laki-laki. Babana, maka ternyata atau jelas mayit imro'atan, halnya perempuan. Niatnya menyolatin laki, ternyata perempuan. Aw aksu, atau kebalikannya, lam tasihah, maka tidak sah sholat. Sholat apa? Janazah. Wa fi sholatin, tambah-tambah, wa fi sholatil janazah. Wa fi sholatin apa? Wa fi sholatin. Wa fi sholatil janazati, dan di dalam sholat jenazah. La yustaratu, sholat mayit. La yustaratu, tidak disyaratkan. Apa? Ta'yinul mayit. Ta'yinul mayyiti, menentukan mayit. Wa takfi, dan cukup. Fiha, di dalam sholat jenazah itu. Niatus sholati, niat sholat al mayyiti, atas mayit, papat saja. Man sholat, siapa orang yang sholat ala mautan, terhadap orang yang meninggal, mayit. Wa fi hadhihi sholati, dan di dalam sholat ini la yajibu, tidak wajib. Apa? Ta'yinu adadihim, menentukan jumlahnya mauta. Walau yang taqada, maka kalau beriktikan man pada mauta asyaratan pada 10. Babanu, maka ternyata maut itu, si mauta itu ada. Babanu, maka ternyata jelas mauta. Aktsara, halnya lebih banyak. Ada, maka mengulang man as-sholata, pada sholat. Alal jami'i, kepada seluruhnya. Li'anna fihim, karena sesungguhnya di dalam mauta man lam yusolah, ada yang tidak, atau ada yang belum disolatkan alaihi, atas man. Lam yusolli man, lam yusolli alaihi. Di anna bihim man lam yusolli, yang tidak solat. Oh, benar-benar. Li anna fihim man lam yusolla, karena di antara mauta itu ada yang tidak disolati alaihi, atas man. Oh, ada mayat yang belum disolatkan. Wa huwa, adapun man lam yusolani ghairu muayyanin, adalah tidak ditakyin. Minha, la yustaratu, tidak disyaratkan. Apa? Ta'yinu adadi rakaati, menentukan jumlah rakaat. Falau nawa, maka apabila berniat man al-zuhra, di sini udah benerin al-zuhra. Jadi kalau nggak dibener-benerin kacau tulisannya. Bukan salah musonif, percetakan. Al-zuhra, pada salat zuhur, khamsan, pada 5 atau talatan, pada 3. Lam yasiha, maka tidak sah. Ayana, menentukan man zakat malihi, pada zakat malnya man al-ghaibi, yang tidak ada. Talifan, pada
pada yang rusak. Lam yujzihu, maka tidak mencukupkan ta'yin pada zakatnya anil hadiri, daripada yang hadir. Nah, kaidah yang ketiga itu, apa-apa yang disyaratkan penyampaiannya itu ya butuh hanya sekedar global saja dan tidak disyaratkan secara ta'yin atau menentukan. Jadi hanya butuh global pada hal-hal tersebut tuh penyampaiannya hanya butuh global. Tapi dia ta'yin, dia tentukan. Ya. Jadi yang global dia tentukan secara terinci. Yang tadinya memang butuhnya hanya jumlatan secara global saja, dia ta'yin dengan secara rinci. Nah, kalau orang tersebut mentakyinnya kemudian salah, maka dorong, berbahaya yang salah tadi. Ya. Jadi kalau yang dipintanya cuma global, dia malah menentukan dengan yang tafsir dan salah ternyata. Tafsirnya yang dia lakukan itu dorong, maka berbahaya. Contoh, ya, dalam berniat bermakmum, ya, berniat berimam dengan si Zaid, ternyata Amr, ya, berniat bermakmum, maka nggak sah, ya, karena dia sudah mentakyin bermakmum kepada siapa? Kepada Zaid. Ketika niat bermakmum kepada Zaid, maka ketika itu dia sudah menafikan bermakmum kepada Amr. Dan dengan niat dia bermakmum kepada Zaid dan dia mengikuti Amr, mengikuti Amr tanpa niat dong, ya, karena dia niatnya mengikuti Zaid. Padahal dalam sholat jamaah nggak perlu nyebutin nama, sampai makmuman lirapi, makmuman lisamhar, nggak usah. Makmuman ala samhar, makmuman ala rapi, nggak usah. Karena yang dituntut hanya sholat global, nggak usah sampai ke ta'yin iman. Jadi kalau diminta untuk mengungkapkan sesuatu skala global, kemudian dia memilih mentakyin menjadi lebih spesifik, kalau dia mentakyin dan takyinnya itu salah, maka dorong, berbahaya. Kan? Selanjutnya, niat mensolati mayit atas si bakar, ternyata yang disolatin itu Khalid. Atau kepada laki-laki ternyata perempuan, maka enggak sah. Dan di dalam sholat jenazah enggak disyaratkan takyinul mayit, tapi cukup niat sholat kepada mayit saja. Kemudian orang yang sholat atas orang yang meninggalnya itu banyak, enggak wajib mentakyin jumlahnya. Niat saya sholat mayit 4 takbir kepada 30 mayit laki-laki, 20 mayit perempuan, gitu kan. Kalau dia beritikan 10 ternyata lebih banyak, maka harus diulang sholatnya. Karena ada jumlah, ada mayit yang belum disolatkan. Kan dia sudah nyebut 10, ternyata datang lagi menyusul. Susulan remedial. Susulan. Kemudian tidak disyaratkan menentukan jumlah rakaat. Ya, cukup maksudnya. Cukup tidak menyebutkan jumlah rakaat. Kalau dia berniat zuhur, khamsan aw salasan lam yasih. Ya, karena pada hakikatnya dengan tanpa menyebutkan rakaat itu sudah sah. Kalau dia mentakyin kemudian salah, maka nggak sah. Dorong, berbahaya.
Ada orang ayana zakat malihi. Dia menentukan zakat malihi al-ghaib talipan pada yang rusak. Lam yujzihu, maka tidak mewakilkan atau tidak membolehkan takyin tersebut pada zakat mal anil hadir, daripada yang hadir. Misalnya gini, dia punya pabrik, kebakar pabrik di Jogja atau pabrik di mana, kebakar. Dia sudah menyebutkan bahwa saya akan zakat itu atas pabrik ini, dalam arti atas penghasilan di pabrik ini. Ditakyin sama dia. Kan mesti nggak usah ditakyin, pokoknya harta dia, maksudnya harta perdagangan, tijaroh, zakat perdagangan. Jangan ditakyin. Dia perdagangan yang di Surabaya, ternyata kebakaran, rusak. Maka itu udah diniat udah diniatin buat zakat yang sana, kebakaran. Udah baik, itu kan udah kebakar tuh harta bendanya segala macam. Udah aja yang ini diwakilin ke yang mana zakatnya, ini gak usah bayar itu. Nggak bisa, karena sudah ditakyin untuk yang sana. Paham nggak? Ini menentukan zakat yang zakat mal untuk yang goib merusak, pada yang rusak tidak dapat menggantikan zakat yang hadir. Ya, saya yang di Jakarta kemudian saya zakatnya yang ini saja, zakatnya saya ganti dengan yang di Jakarta ini kan. Kemarin saya udah ngeluarin uang tuh, cuman hartanya ludes, termasuk uang-uangnya kebakar kan. Padahal udah ada tuh duitnya, udah saya takyin di sana. Saya mau zakatkan aja ke yang ini. Paham nggak? Itu mah khusus tadi ada asal. Itu mah khusus buat yang tadi kebakar. Jadi walaupun udah kebakar, karena sudah ditakyin harus diberikan. Ya, maaf. Jadi nggak bisa dialihkan ke yang masih ada pabrik yang di Jakarta, keuntungan yang di sana misalnya perdagangan, toko atau apa, dialihkan ke yang toko di Jakarta, nggak usah ditakyin gitu. Ya. Karena kalau sudah seperti itu, kemudian dia mentakyin, misalnya pabrik saya ini mah zakat saya ditakyin, yang dikeluarkan itu harta barang dagangan yang ada di Jogja, kebakar. Ini dialihin ke yang buat zakat yang di Jakarta, paham nggak? Maka itu nggak bisa. Tadi ada salah paham. Al-qaidatu ar-rabi'atu, ma adapun perkara la yustaratu yang tidak disyaratkan. Apa ta'arudu, penyampaiannya lahu bagaimana jumlatan secara global, wala tafsilan, dan tidak rinci. Ini mah kebalikan yang tadi. Tidak disyaratkan global, tidak disyaratkan juga di idza ayyanahu, apabila menentukan manhu pada ma waqta'a dan salaman lam yadurra, maka tidak berbahaya takyin. Al-amthilatu ay hadil amsilah minha, adalah sebagian dari amsilah al-khata'u, adapun kesalahan bitayyi makani sholati, di dalam menentukan tempat sholat. Kalau nawa, dan apabila berniat man sholat zuhri, sholat zuhur di Misra, di Mesir, wakana, dan terbukti man di Makkah, adalah di Mekah, lam tabtul, maka tidak batal apa sholatnya man. Li'anna niyata, karena sesungguhnya niat mawjudatun, adalah ada. Wa ta'yinul makani, dan menentukan makan. Adapun menentukan makan tempat, laisa lahu irtibatun, laisa adalah tidak ada, ta'yinun laisa adalah tidak ada
lahu bagi ta'yinul makan apa irtibatun kaitan biniatis sholati dengan niat sholat jumlatan baik secara global wala tafsilan maupun secara rinci. Minha adalah sebagian dari amsilah al-khata'u adapun kesalahan fi ta'yini zamanin dalam penentuan zaman. Falau nawa maka kalau berniat man salat al-asri pada salat asar yaumal khamisi pada hari Kamis fabana maka nampak apa yaumul jum'ati hari Jumat lam tabtul maka tidak batal apa salatnya man. Minha adalah sebagian contoh dari amsilah. Sebagian amsilah. Al-khata'u adapun kesalahan bi ta'yinil imami di dalam ta'yin imam, penentuan imam. Man pada makmum yusolli yang salat khalfahu di belakangnya imam. Falau nawa maka apabila berniat man imaman halnya imam kalau berniat man imaman halnya imam an Zaidin daripada Zaid babana maka terbukti Umaru siapa Umar lam yadur maka tidak berbahaya tidak berbahaya apa? Nawa apa niatnya? Li'annahu karena sesungguhnya keadaan la yustaratu tidak disyaratkan alal imami atas imam apa ta'yinul makmumi menentukan makmum wala niatul imamati dan niat imamah. Ini mah kaidah yang apa-apa yang tidak disyaratkan penyampaiannya baik secara global, baik secara terperinci. Jadi global nggak dituntut untuk dinampakkan, rinci juga nggak dituntut untuk menampakkan atau menyampaikannya. Kalau ditentukan kemudian sekalipun itu salah maka tidak berbahaya. Seperti salah dalam penentuan tempat sholat, niat sholat duhur di Mesir ternyata di Mekah, nggak apa-apa, tidak salah, karena nggak dituntut untuk penyampaiannya secara apa jumlatan atau tafsilan, karena niat adalah hakikatnya. Kemudian dan penentuan tempat itu nggak ada kaitannya dengan niat sholat baik secara global maupun terperinci. Niat sholat di Mekah, niat sholat di Irak, di Amerika itu nggak ada irtibat dengan niat sholat jumlatan wala tafsilan. Lanjutnya, salah dalam menentukan zaman. Kalau orang niat sholat asar pada hari Kamis, ya, zaman di sini harinya misalnya, bukan waktunya. Kalau waktunya tadi salah, asar dirubah ke maghrib. Ini makan nggak perlu ya, jumlatan wala tafsilan nggak dituntut untuk penyampaian itu. Kalaupun dia salah harinya itu, niatnya sholat zuhur ya, dilaksanakan hari Kamis, ya. Ternyata Jumat karena salah lihat tanggal, maka nggak apa-apa, nggak batas. Kemudian kesalahan penentuan imam kepada orang siapa makmum di belakang. Ya. Dia misalnya berniat saya imam atas makmum si fulan. Ditentuin sama dia. Itu mah nggak ada kaitannya, nggak disyaratkan itu mah buat imam.
Lanjut. Al-qaidatul khamisah. Adapun kaidah yang kelima, maka adalah maqasidul lafzi, adapun maksud lafaz ala niyatil lafzi adalah tergantung niat yang melafalkannya. Al-amsilatu ayat hadil amsilah minha adalah dari sebagian amsilah. Laukana kalau ada apa ismu zaujatihi, istri, nama istri man, nama istri orang, au amman au ammatihi, atau nama budaknya man, tolikon adalah tolik, namanya tolik, au hurratan atau namanya hurrah. Faqala maka berkata man, ya toliku wahai tolik, ya hurratu wahai hurrah. Fa'in qasoda maka apabila bermaksud man bihi beserta lafaz ya tolik dan ya hurrah, atolak pada tolak, awil itqa atau pada memerdekakan, hasola maka hasil apa tolak dan itkun. Awil nida'a atau bermaksud pada memanggil, pala maka pala hasola al itku atau watolak. Pala yasulu al itku watolak. Minha lau karara kalau mengulang-ulang man, lafdz tolaki pada lapan tolak salatan 3 kali bila aktin tanpa atak. Fa'in qasoda apabila bermaksud man bihi beserta lafadz tolak, al istisnafa pada memulai dari awal, istisnafu memulai dari a. Waqa'a maka terjadi as-salatu apa talak di awit takidu atau niatnya menguatkan, awit takidah ya, awit takidah kata al istinafa atau takidah. Pada mentaukidkan fawahidatun maka talak sah. Tauqala kalau berkata man is-sholati di dalam sholat, binadmil Qur'ani dengan susunan ayat Quran, walam yaksid dan tidak bermaksud man, siwahu pada selain nazam Quran, susunan Quran, fawadihun maka adalah jelas. Ini takdirnya al-jawabu adapun jawaban fawadihun maka jelas. Wa in qasoda dan apabila bermaksud man bihi kelawan nadom atau beserta atau dengan nadom Quran, atabhima pada memberi pemahaman, fakot saja batolat maka batal sholat. Wa in qasoda dan apabila bermaksud man huma pada baca Quran dan tabhim, ma'an sekaligus, lam tabtul maka tidak batal sholat. Wa in atlaqah dan apabila memutlakkan man fal asahu maka menurut pendapat asal al-mutlanu adalah batal. Nahu qouli ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha masuklah kalian ha pada jannah surga bisalamin aminin dengan
damai sentosa dengan salam amin. Atau ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba, ambillah kitab biquwwatin dengan sungguh-sungguh. Minha ida aqaba, apabila menimpali, mengiringi juga bisa. Aniyata pada niat, bil masyiati dengan ucapan insyaallah. Fa innawa apabila berniat man at-ta'liqo pada menggantungkan, batolat maka batal sholat. Au tabaruka atau niat tabaruk, fala tabtu sholat. Au utlikot atau dimutlakan masyiah, fa'as-shawha maka pendapat yang paling sahih batolat adalah batal sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka apabila ragu siapa ahadukum seorang di antara kalian fi sholatihi di dalam sholatnya, ahad falam yadri dan tidak tahu ahad sholat salasan apakah dia sholat ahad salasan pada 3 am arba'an atau pada 4, falyatrahi maka buanglah asyakka pada keraguan, wal yabni dan bangunlah ala mastayqana pada jumlah rakaat, alamat ala jumlah rakaat istayqana yang ia yakin. Ya, jadi maksud 8 itu sesuai atas niat orang yang melafalkan 8 tersebut. Ini yang pertama, kalau punya istri atau punya budak, punya istri namanya tolik, karena gak ngerti bahasa Arab, orang tuanya yang penting ngasih nama bahasa Arab, kemudian punya anak perempuan dinamakan tolik. Ya. Atau punya budak namanya hurrah. Hurrah kan merdeka artinya. Kalau dengan kamu mengucapkan ya tolik atau ya hurrah, kalau memanggil ya tolik itu adalah tujuannya untuk mentalak, si pelafalnya memaksudkan talak, terjadi talak. Kalau dengan memanggil hurrah adalah maksudnya untuk memerdekakan, maka terjadi pemerdekaan. Tapi hanya berniat untuk memanggil saja, maka itu tidak terjadi talak. Jadi maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Lanjut yang kedua. Kalau orang mengulang lafaz talak 3 kali tanpa ata, tolak tuki talak, sampai atau ya mengucap tolak 3 kali tanpa dimulai dengan atau dilanjut dengan huruf atau. Kalau niatnya itu memulai kembali dari awal, itu jatuh talak 3. Tapi kalau niatnya itu talak itu untuk taukid, walaupun diucapkan 3 kali, tapi bermaksud si pengucapnya itu untuk talak 1, ya berlaku adalah taukid. Tapi kalau niatnya istinaf, memulai lagi dari awal, berlaku itu apa? Talak 3. Selanjutnya contoh, kalau ada orang di dalam sholat dengan susunan bacaan yang ada di dalam Al-Quran dan dia tidak bermaksud yang lain, dia baca Al-Quran tapi tidak bermaksud yang lain, maka jelas hukumnya boleh.
Bagaimana kalau dia dengan membaca susunan atau membaca ayat Al-Quran tadi dengan tujuan apa? Memberikan pemahaman saja, maka batal. Lagi sholat dia baca Al-Quran hanya untuk niat memberikan pemahaman. Ada orang yang masuk pintu ketok-ketok, udkhuluha bisalamin aminin. Itu batal kalau niatnya takhim, memberikan pemahaman saja, memberikan pemahaman ke orang yang di luar supaya masuk. Kata. Atau misalnya lagi sholat ditanyain atau dicari sama temennya, kemana orang? Padahal saya mau minjem kitab ini. Oh lagi sholat. Aduh gimana ya? Mana buru-buru ini? Ya kuliah ketinggalan minjem buku. Ya khudil kitab biquwwah. Kalau niatnya takhim, batal. Nah sekarang gimana kalau niatnya takhim dan niat membaca Al-Quran sekaligus? Jadi niat baca Quran, kemudian niat takhim. Cuma niat baca Quran aja nih, membacaan sholat sekaligus takhim. Lam tabtul katanya. Wa in atlaqo, jadi memutlakan. Kalau niatnya makanya niatkan baca Quran, niat takhim, lam tabtul. Kalau niatnya takhim saja, Pak. Wa in atlaqo, memutlakan, enggak niat takhim. Ya. Enggak niat baca Quran. Fal asal butlan ilah batal. Enggak niat baca Quran dalam sholat, gimana itu? Kan salah satunya baca Fatihah. Kalau enggak niat baca Fatihah, dengan baca Fatihah itu batal. Asalnya butlan. Boleh. Tadi sudah dijelaskan ya ayatnya. Kemudian kalau menimpali setelah niat kamu sholat, ada amalulillah ta'ala, dan sampai insya Allah ditambah. Setelah niat di akhirnya ditambah insya Allah. Atau niat puasa saya besok insya Allah. Kalau niatnya taklik, menggantungkan niat tadi, maka batal. Tapi kalau niatnya tabaruk dengan lafaz insya Allah, maka enggak batal. Gimana kalau memutlakan masyiah? Enggak niat taklik, enggak niat tabaruk, berarti batal. Ngapain enggak jelas ya? Atau sama godin sebenarnya di akhirnya insya Allah. Kalau niatnya untuk mentaklik, batal niatnya. Batal. Kalau dia niatnya tabaruk, enggak apa-apa. Kalau dimutlakan enggak taklik, enggak tabaruk, menurut qaul asal dia adalah batal. Ini sebenarnya hadis-hadis di ujung di kaidah di bagian yang kedua itu disisipkan hadis di akhirnya untuk memberikan isyarat akan kaidah apa yang akan dibahas selanjutnya ya. Jadi jangan kok nggak ada kaitannya ini, tidak syaka ahdukum, nggak ada kaitannya kalau dengan kasus-kasus di atas. Ini memang di akhir-akhir kaidah itu diberikan kilasan tentang hadis yang pada akhirnya nanti di kaidah selanjutnya akan akan dibahas kaidah tersebut. Di sini idah syaka ahdukum bi sholatihi. Nah, yang dimaksud adalah kaidah yang asali saya bawa. Paham? Nah, nanti seperti itu dan selanjutnya. Al-qaidatu as-sadisah. Kaidah yang ke-6. Al-yaqinu, adapun keyakinan, la yuzalu, tidak dapat dihilangkan. Keyakinan bisyaki, dengan keraguan. Al-amthilatu, ayahatil amsilah.
Minha man syakka, siapa orang syakka yang ragu man fi sholatin, di dalam salat. As-sholat, apakah salat man salasan pada 3 am arba'an atau pada 4. Falyamni, maka bangunlah ala salasi, atas 3, di anahu, karena salas. Al-mutayaqonu, adalah yang diyakini. Minha man tayaqona, man siapa orang tayaqona yang yakin man atau harota pada taharah. Wasyakka, dan ragu bil hadasi, di dalam hadas. Bahwa maka adapun man tahirun, adalah suci. Minha man tayaqona, siapa yang yakin al hadasa pada hadas. Wasyakka, dan ragu bil taharati, di dalam taharah. Bahwa maka adapun man muhdisun, adalah berhadas. Wa bi makna hadil qaidati, dan adalah dengan makna kaidah ini. Ukhra, adalah kaidah, adapun kaidah yang lain. Inama, sungguhnya perkara sabata yang ditetapkan ma biyakinin, dengan keyakinan, layar tapimu, tidak hilang mas, illa biyakinin, kecuali dengan keyakinan yang serupa. Al yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak bisa dihilangkan, dihapuskan dengan keraguan. Contoh, orang ragu apakah sholatnya 3 atau sholatnya 4 rakaat. Lagi sholat ragu, aduh, ini tuh 4, 3, 4. Malum bentrok sama jadwal MU. Maka dia harus dipilih yang 3, karena 3 mah yakin, 4 masih ragu. Kalau ragunya 3 4, otomatis yang yakin berapa? 3. Orang yang yakin taharah selanjutnya dan dia ragu di hadas, maka dia seperti orang yakin, saya tauhid tadi habis wudu, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah berhadas, itu batal. Walaupun dia yakin, misalnya apa? Temennya gini, tidur tadi, tidurnya nggak duduk, batal itu. Walaupun dia yakin sendirinya, tetap batal. Ya, kalau yang selanjutnya mantayaqan al hadas, orang yang yakin hadas dan ragu di taharah, saya tadi kayaknya belum wudu dah. Saya udah wudu belum kayaknya. Belum wudu dah saya. Ya. Tayaqan fil hadas, dia yakin ada. Wasyaqqa fi taharah, dia ragu dalam suci. Maka hakikatnya dia adalah berhadas, di bawah hukumnya hukum muhdits. Kenapa? Karena dia yakinnya hadas. Kecuali ada temen yang ente lupaan apa, barusan baru wudu sama saya. Maka mata bata biyaqinin layar tabi'u ila biyaqinin. Sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang serupa. Wallahu a'lam.